Dalam sorga, kembali kami datang Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami rindu bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mohon hikmat daripada Tuhan untuk hamba-Mu menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga kami memahami setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan sehingga firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, malam hari ini kita merenungkan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 5 ini berisikan tentang motivasi Paulus dalam melayani, dan terkhusus di ayat 17 yang kita baca ini, Paulus dimotivasi ketika melayani karena kelahiran baru, atau karena dia berkata di sini adalah ciptaan baru. Dia meyakini yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita belajar dalam satu tema, yaitu yang lalu biarlah berlalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lalu biarlah berlalu itu tak semudah yang diucapkan, tentu ada proses yang dialami. Jadi jemaat Kristen pada zaman itu, ketika Paulus menyampaikan surat ini, mengakui bahwa dalam banyak hal yang lama mereka tetap melakukan hal tersebut. Dalam kehidupan iman yang baru atau hal yang baru di dalam Kristus perlu dilatih secara terus-menerus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Kristen ini melihat bahwa mereka masih ketika mereka belajar firman Tuhan, mereka merasakan bahwa mereka masih merasakan hal-hal yang biasa mereka alami. Contohnya saja pada waktu itu mereka sedang dibawa kekuasaan Roma yang terus menindas. Jadi ketika mereka percaya Kristus, jemaat pada saat itu merasa mereka masih hidup dalam ketidakadilan atau hidup dalam kebejatan dunia yang terjadi. Mereka masih mengalami ikatan yang terus-menerus dalam kehidupan pribadi mereka, baik perselisihan, baik istilahnya kegagalan pribadi, kecemasan, frustasi, dosa yang terus-menerus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa harus ada yang lama? Jemaat pada waktu itu berpikir, mengapa harus ada yang lama ketika yang baru sudah datang? Mengapa yang lama ini masih ada bersama mereka? Jika memang benar bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi di sini terjadi dilema, karena memang benar yang lalu biarlah berlalu itu tidak semudah yang diucapkan. Kecuali ya ketika kita menerima Tuhan, kita langsung dipanggil ke sorga. Tentunya kita sudah merasakan kehidupan yang benar-benar baru. Tetapi masalahnya ketika kita menerima Tuhan, kita masih hidup di dunia ini, kita masih menghadapi beragam ketidakadilan, kita mungkin masih mengalami atau bertemu dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, atau dari diri kita sendiri, di mana kita terus masih jatuh dalam dosa, atau kita masih jatuh dalam kecemasan, kekhawatiran, atau kegagalan pribadi dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar bahwa siapa yang ada dalam ciptaan Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus, yang lama yang sudah berlalu adalah keadaan terpisah kita dari Allah dan ikatan dosa. Jadi maksud yang lama dari ayat ini ialah keadaan kita yang terpisah dari Allah dan ikatan dosa. Jadi ketika kita menerima Kristus, di situ kita sudah istilahnya keadaan terpisah kita dari Allah atau dari dosa itu sudah tidak ada lagi. Yang dia maksud dengan yang baru yang sudah datang adalah hubungan kita dengan Allah di dalam Kristus. Sebuah hubungan yang memberi kuasa kepada kita untuk hidup di mana kita dapat terus-menerus melawan dosa. Jadi kalau yang lama yang dimaksud ini keterpisahan kita dari Tuhan, namun yang baru ini kehidupan kita atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang memampukan kita terus-menerus hidup melawan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi ciptaan yang baru bukanlah menjadi sempurna atau tanpa cacat.
atau bebas dari kemarahan, rasa sakit, atau dijauhkan dari pengalaman hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti ciptaan baru kita 100% langsung sempurna. Di situ butuh proses. Jadi menjadi ciptaan baru berarti menjalani kehidupan yang berpaling kepada Allah, yang kasih karunia telah menebus kita kembali melalui Kristus. Jadi sini meskipun kita masih hidup dalam dunia ini, masih mengalami kekecewaan, masih mengalami kekhawatiran, tetapi ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, ada hubungan kita dengan Tuhan yang membuat ketika kita mengalami semua persoalan, kita berpaling kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Jadi bukan lagi kita terus-menerus dikuasai oleh kekecewaan hati, kita terus-menerus dikuasai oleh kemarahan. Jadi meskipun ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru menjadi ciptaan baru bukan berarti kita sempurna, tetapi ada proses di dalamnya yang harus kita jalani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini setidaknya ada 2 hal yang dapat kita renungkan atau pelajari. Yang pertama, mengubah pola pikir kita, dan kedua, pergunakan waktu yang ada. Nah, dalam hal mengubah pola pikir, dalam Lukas 9 ayat 62, dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, siapapun tidak layak bagi kerajaan surga kalau ia membiarkan perhatiannya dibelokkan dari pekerjaan yang sudah kurencanakan baginya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita belajar dari istri Lot, kita melihat bagaimana Tuhan sudah memberikan pekerjaan atau memberikan sesuatu hal yang baru bagi Lot dan keluarganya, tetapi istri Lot berpaling kepada, istilahnya berbelok hatinya dari pekerjaan atau rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Dan kita juga sudah beberapa minggu yang lalu belajar tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana banyak orang atau hampir semua orang kecuali Yosua dan Kaleb yang istilahnya masuk ke dalam tanah perjanjian, sedangkan yang lainnya itu meninggal atau mati di padang gurun. Hal ini disebabkan mereka pola pikir mereka itu masih berbelok ke hal-hal yang ada di masa lalu. Bagaimana mereka masih istilahnya membanggakan makan yang enak di Mesir, meskipun pada waktu itu kondisi mereka menjadi budak. Pada saat Tuhan menolong bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan ingin umat Israel itu merupakan Mesir dan fokus menatap masa depan atau fokus menatap pekerjaan yang sudah direncanakan Tuhan bagi mereka. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan bagi mereka di tanah Kanaan. Tuhan rindu ketika Tuhan mengambil mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bangsa Israel itu fokusnya ke masa depan, bukan lagi ke masa lalu, mengingat-ingat masa lalu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, yang lalu biarlah berlalu. Mungkin kita dulu punya sakit hati dengan orang, biarlah berlalu, kita mengampuni. Atau dulu kita pernah mengalami kegagalan, biarlah berlalu. Atau juga kita mungkin dulu pernah mengalami kesuksesan, namun sekarang mungkin kita dalam kondisi yang kurang baik, biarlah itu berlalu. Biarlah semua hal yang sudah lalu itu menjadi pelajaran yang penting bagi kita untuk kita memulai kehidupan baru kita di masa kini. Seperti bangsa Israel, mereka masih mengingat-ingat masa lalu mereka, hidup enak di Mesir dan lain sebagainya. Padahal ketika mereka merasa itu hidup enak, sebenarnya mereka menjadi budak pada waktu itu, dan Tuhan menolong mereka dengan membebaskan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita ubah pola pikir kita menjadi pola pikir bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru. Kita harus berjuang menjalani hidup kita, menatap masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita, masa depan yang tentunya penuh janji Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita pelajari malam hari ini ialah pergunakanlah waktu yang ada.
Yakobus 4 ayat 14b, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, Rasul Paulus dalam surat-suratnya juga selalu mengingatkan bahwa waktu itu sangat demikian singkatnya. Waktu kita ini demikian singkatnya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kita di dunia ini. Dan semua rasul-rasul dalam tulisannya pun berbicara tentang sisa waktu kehidupan kita, atau berkaitan dengan sisa hidup kita di dunia ini, waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Nah, kerinduan Paulus, kerinduan semua rasul, bahkan kerinduan Tuhan agar kita jangan istilahnya lalai mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, supaya waktu yang sisa ini jangan kita pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itu dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Dan kita harus ingat Roma 14 ayat 12 mengatakan bahwa kita setiap orang percaya akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita, apa yang kita kerjakan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan mereka yang tidak menggunakan waktunya untuk mengerjakan keselamatan tidak memperoleh bagian kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Nah, ayat-ayat ini mengingatkan kita begitu berharga kesempatan yang Tuhan berikan pada kita di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin pertama bagi kita, mari kita ubah pola pikir kita, bahwa kita ini bukan lagi hamba atau budak dosa yang selalu dikuasai dengan hal-hal yang lalu, hal-hal yang ketika kita hidup di luar Tuhan. Tetapi kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Memang kita tidak sempurna, tetapi kita saat ini punya pengharapan dalam ketidaksempurnaan kita untuk memohon pertolongan Tuhan. Dan kita telah ditebus darah Kristus yang kudus. Dan yang kedua, kita yang masih hidup di dunia ini belum terlambat. Waktu yang berlalu, biarlah berlalu. Apa yang sudah menjadi kesalahan kita di masa lalu, apa yang menjadi kegagalan kita di masa lalu, biarlah berlalu. Oleh karena itu, kita senantiasa taat serta tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatan kita. Sekali lagi saya bacakan ayat ini bagi kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lalu biarlah yang berlalu. Ubahlah pola pikir kita menjadi anak-anak Tuhan yang berpikir ke arah Kristus, yang berpikir ke kerajaan Allah, bukan hanya dikuasai oleh pikiran dunia ini atau dikuasai oleh masa lalu. Dan yang kedua, pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada. Ketika Tuhan masih mengizinkan, memberikan kita nafas kehidupan, itu artinya Tuhan rindu, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya belajar terus berpaling kepada Dia, bukan berpaling kepada hal-hal duniawi, tetapi terus mengarahkan hati kita tidak berbelok ke kanan kiri, tetapi mengarahkan hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, yang lalu biarlah yang berlalu. Mulai hari ini kita belajar hidup baru di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat yang boleh kami dengarkan. Kami hari ini kembali belajar untuk kami memulai hidup baru di dalam Tuhan. Melupakan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di masa lalu kami. Kami bersyukur kalau hari ini masih Tuhan berikan nafas kehidupan. Artinya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk hidup terus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, untuk hidup terus takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita akan melanjutkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk semua hamba Tuhan jemaat agar dikuatkan Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara, dan terkhusus kabar terbaru dari Menteri Agama bahwa mungkin sekitar pertengahan bulan Juni gereja-gereja atau rumah-rumah ibadah boleh operasional kembali.